ayat 1 sampai ayat 5. Jadi kalau saudara sudah menemukan dalam Alkitab saudara, kita akan sama-sama lihat kepada ayat itu. Saya akan membacakan firman Tuhan supaya bisa melihat kepada ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab saudara. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pagi hari ini saya tidak akan mengeksposisi satu persatu ayat saudara, tetapi kita cuma mau lihat satu kata di dalam ayat 1, yaitu kata Pentakosta. Ya. Karena di dalam ayat 1 tadi dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Saudara, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang kata Pentakosta atau Pantekosta? Mungkin kebanyakan dari kita yang sudah hidup ribuan tahun berbeda dengan zaman Rasul-Rasul atau zaman Yesus. Ketika kita berbicara tentang Pantekosta, biasanya orang pasti yang pertama kali muncul di dalam pikirannya adalah sebuah aliran di dalam kekristenan, ya, seperti Protestan, Katolik, lalu ada aliran Pantekosta dan biasanya didampingi dengan aliran karismatik. Ya, seringkali banyak orang Kristen mau ditanya tentang Pantekosta, pasti akan yang pertama kali muncul di dalam pikirannya adalah sebuah aliran di dalam gereja. Tapi di dalam Alkitab, saudara, kalau kita bicara tentang Pantekosta, itu bukan berbicara mengenai sebuah aliran atau sebuah cabang gereja di dalam kekristenan. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta. Ya, jadi Pentakosta itu adalah sebuah hari raya atau sebuah festival tahunan yang dirayakan oleh orang-orang atau bangsa Israel. Ada 3 hari raya besar yang dirayakan oleh bangsa Israel. Yang pertama adalah hari raya Paskah atau Pesak. Lalu yang kedua adalah hari raya Pentakosta atau Sabuat. Dan yang ketiga adalah hari raya Tabernakel. Ini 3 hari raya besar yang merupakan sebuah festival tahunan atau perayaan tahunan yang diadakan oleh bangsa Israel. Pada masa Israel hidup atau pada masa ketika Yesus hidup, masyarakat Israel adalah masyarakat agraris. Ya, beda dengan kita yang sudah mengalami berbagai revolusi. Ya, sudah ada revolusi industri, ada masyarakat industri, ya, sudah membuat mesin dan sebagainya. Tetapi masyarakat Israel adalah masyarakat yang hidup di dalam budaya pertanian. Karena itu kalau kita memperhatikan di dalam hari-hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Israel, semuanya itu dirayakan berpusat kepada kebudayaan Israel yang tidak jauh dari masyarakat Israel yang adalah hidup sebagai petani-petani dan gembala-gembala. Ya, ini harus kita pahami supaya kita tidak keluar konteks. Ya, ketika kita berbicara tentang Pentakosta, itu adalah sebuah hari raya, ya, saudara, bukan sebuah aliran di dalam Alkitab, tapi sebuah hari raya yang dirayakan oleh masyarakat Israel dalam kebudayaan mereka yang adalah petani-petani dan gembala-gembala. Nah, di dalam Alkitab, ya,
sebagai sebuah hari raya, Allah menambahkan sebuah jalinan lagi. Kalau yang pertama tadi sebagai sebuah hari raya yang dirayakan di dalam kebudayaan masyarakat Israel yang adalah hidup dalam masyarakat agraris, tetapi Allah menambahkan satu jalinan lagi, sehingga di dalam perayaan hari raya orang Israel itu ada dua jalinan. Yang pertama adalah, saudara, ada dua tradisi penting di dalam perayaan orang Israel. Yang pertama adalah ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan, atas panen yang mereka terima. Ya, nanti kita akan lihat, saudara. Ya, kenapa masyarakat Israel di dalam hari raya itu mengucap syukur kepada Allah atas berkat, atas panen yang mereka terima. Dan yang kedua ini adalah pemaknaan. Kalau yang pertama tadi adalah berpusat kepada kebudayaan mereka, dan yang kedua adalah bagaimana memberi makna kepada hari-hari raya yang sudah dirayakan oleh orang Israel sebelum mereka keluar dari Mesir. Jadi Paskah, Tabernakel, ataupun Pentakosta itu sebenarnya hari raya yang sudah dirayakan oleh orang Israel sebelum mereka keluar dari Mesir. Tetapi setelah mereka keluar dari Mesir, Exodus, yang keluar dari Mesir, dibebaskan oleh Tuhan, maka perayaan-perayaan itu diberikan sebuah makna. Maknanya apa? Yaitu hubungan sejarah kudus antara orang Israel dengan Allah. Ya, hubungan antara orang Israel dengan Allah. Sekarang kita akan lihat kepada 3 hari raya itu yang paling besar, saudara. Saudara, ada cukup banyak hari raya orang Israel, tapi ada 3 yang paling besar. Dan kita akan menghubungkan 2 jalinan tadi, yaitu ucapan syukur kepada Tuhan dan sejarah kudus antara Allah dan umatnya. Di dalam Paskah, ya, Paskah, mari kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-12. Dalam kitab Keluaran pasal 12 mengenai Paskah. Paskah Israel sama Paskah Kristen itu berbeda, ya saudara. Ada perbedaan, ada persamaan. Mari kita lihat dulu Paskah Israel atau yang biasa disebut Passover dalam bahasa Inggris. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Perhatikan ya, orang Israel memulai bulan pertama itu berbeda dengan kita, ya saudara. Permulaan orang Israel itu adalah bulan yang disebut bulan Nisan. Ya, ini menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi permulaan bulan bangsa Israel itu, kalau dalam kalender kita, itu antara pertengahan antara Maret dan April. Ya, bulan Nisan itu di pertengahan antara Maret dan April. Ya. Jadi setiap bulan pertama dalam tahun itu masyarakat Israel itu Tuhan katakan kamu harus merayakan Paskah. Lihat judul perikop Keluaran pasal 12 tentang perayaan Paskah. Ya. Jadi di dalam masyarakat Israel mereka merayakan Paskah itu pada bulan pertama. Kalau kita hitungnya berarti bulan antara bulan Maret sampai bulan April. Apa yang terjadi di Paskah, saudara? Dalam kebudayaan masyarakat Israel yang adalah petani, itu bulan Maret dan April itu adalah permulaan panen. Ya. Jadi permulaan panen dalam masyarakat Israel itu dimulai pada bulan yang pertama. Jadi Paskah itu merayakan apa? Merayakan lahirnya, biasanya anak-anak domba itu baru lahir di bulan Nisan pada saat Paskah. Kenapa? Di dalam ayat selanjutnya dalam Keluaran pasal 12 disuruh mempersembahkan anak domba.
Ya, karena pada saat itu kehidupan baru itu baru muncul. Ya, anak-anak domba lahir itu pada sekitar bulan Maret atau April, permulaan Maret atau April, sekitar tanggal pertengahan Maret dan April itu menjadi awal dari bulan orang Israel, dan disitulah mulainya awal panen. Ya, sehingga di dalam Paskah itu yang dikorbankan adalah anak domba. Ya, kalau saudara baca seterusnya, nanti saudara akan lihat ya. Coba kita lihat ayat 5. Nah, di situ ya, Tuhan berkata, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Ya, jadi kenapa Tuhan suruh korbankan domba? Karena memang pada saat itu, pada bulan itu adalah bulan di mana pertama kali kita lihat dalam gembala-gembala Israel itu, mereka melihat bahwa ternak-ternak mereka itu melahirkan anak-anak. Jadi Tuhan suruh korbankan. Nah, di dalam Paskah Israel ini, tadi kan itu berbicara mengenai kebudayaan. Ya. Dalam Paskah Israel ini kita lihat bahwa Tuhan mengaitkan apa yang terjadi kepada orang Israel itu ketika mereka merayakan Paskah adalah ketika mereka mengingat bagaimana Tuhan sudah melepaskan mereka dari Mesir. Karena itu sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka harus menyembelih ya anak domba, lalu menempelkannya di pintu-pintu ya, di tiang-tiang pintu sebagai tanda. Jadi di dalam kebudayaan Israel, saudara, dalam masyarakat Israel, bangsa Israel, Paskah itu sebagai satu ucapan syukur awal panen, ya, awal permulaan anak-anak domba lahir. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban berupa domba. Dan itu dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan mereka bagaimana Tuhan sudah melepaskan mereka dari Mesir. Itu dua jarinannya, ya, sudah. Lalu yang kedua, hari raya yang kedua adalah hari raya Pentakosta atau hari raya Shavuot. Hari raya Shavuot, kalau saya lupa tadi ya, Paskah itu Israel itu 4 musim, saudara. Ya. Jadi Paskah dan Pentakosta itu terjadi di musim semi. Ya, di musim semi. Jadi sebelum memasuki musim panas, karena kalau di Israel kalau sudah masuk musim panas, saudara udah gak bisa lagi cocok tanam. Sampai nanti mulai lagi setelah musim dingin. Jadi mau masuk musim panas, ada satu perayaan lagi, yaitu perayaan Pentakosta. Di dalam Keluaran pasal yang ke-19. Dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Saudara perhatikan petunjuk waktu yang ditulis di dalam Keluaran pasal 19. Pada bulan yang ketiga, ya, bulan yang ketiga, artinya setelah beberapa minggu setelah Paskah, atau tepatnya setelah 7 minggu setelah Paskah, Israel itu tiba di Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai inilah kita lihat bahwa pertama kali orang Israel merayakan yang disebut sebagai Hari Raya Pentakosta. Jadi hari raya Pentakosta atau hari raya Shavuot di dalam kebudayaan Israel adalah merayakan yang pertama, karena ini terjadi sebelum masuk musim panas, maka di dalam hari raya Pentakosta itu adalah akhir dari panen. Kalau Paskah itu awal dari panen, Pentakosta itulah akhir dari panen, karena akan masuk musim panas. Berakhirnya musim semi dan akan masuk musim panas, maka ini akhir dari panen. Apa yang dipersembahkan kepada Tuhan nanti kita akan lihat dalam Imamat pasal 23 ya saudara, apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan pada hari raya Pentakosta. Tapi saudara tahu dulu bahwa pada hari raya Pentakosta yang dikorbankan bukan lagi domba, tetapi adalah hasil panen berupa biji-bijian. Ya, biji-bijian seperti sereal itu saudara. Ya, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan.
Nanti kita lihat ya di dalam Imamat pasal 23, tapi kita belum kesana dulu. Saya mau kasih outline-nya dulu buat saudara. Ya, jadi dipersembahkanlah di sana. Kalau Pentakosta itu yang dipersembahkan itu biji-bijian, saudara, hasil panen. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 19, disitulah pertama kali Israel tiba di Gunung Sinai, dan disitulah Tuhan memberikan 10 perintah kepada orang Israel. Jadi pada masyarakat Israel zaman dulu, kalau merayakan hari Pentakosta itu merayakan turunnya Taurat Tuhan. Ya, sekali lagi, Pentakosta bagi masyarakat Israel itu adalah turunnya Taurat Tuhan, turunnya firman Allah bagi orang Israel yang terjadi di Gunung Sinai. Baru yang terakhir adalah Hari Raya Tabernakel. Hari Raya Tabernakel itu terjadi pada bulan yang ke-7 atau bulan Siri. Terjadi antara bulan September sampai Oktober. Bulan yang ke-7 itulah Hari Raya Tabernakel, di mana di situ terjadi lagi panen, tetapi bukan biji-bijian. Yang dipanen adalah hasil dari pohon-pohonan, seperti buah zaitun, anggur, ya, lalu ada banyak ya saudara, pohon-pohonan itu yang dipanen pada saat Hari Raya Tabernakel. Karena itu di dalam Hari Raya Tabernakel orang Israel itu membuat pondok-pondok, saudara ya. Mereka membuat pondok-pondok dari ranting-ranting dan pohon-pohon. Maknanya apa? Maknanya adalah untuk mengingat ketika orang Israel berada di padang gurun. Ya, jadi setiap hari raya itu diberi makna oleh Tuhan. Tetapi aslinya itu sebenarnya sebuah ucapan syukur kepada Allah atas sebuah siklus kehidupan masyarakat pertanian orang Israel. Lalu setelah Exodus diberikan makna. Paskah, mereka keluar dari Mesir. Pentakosta, pemberian Taurat Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu Tabernakel adalah mengingat Israel mengembara di padang gurun, ya, diberi makna. Nah, pagi hari ini kita akan bahas mengenai satu saja hari raya, yaitu Hari Raya Pentakosta. Nah, Pentakosta dalam bahasa Ibrani itu berarti 50. Ya, Pentakosta dalam bahasa Ibrani itu Kamis Gim, yang berarti 50. Di dalam Imamat pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-16, kita lihat dulu di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-16. Jadi kalau saudara mau belajar tentang hari raya orang Israel, bisa lihat Imamat pasal 23. Ya, di situ cukup lengkap. Ada Sabat, ada Paskah, ada hari raya tidak roti tidak beragi, lalu ada hari raya Pentakosta atau hari raya minggu-minggu. Ya. Kita lihat dalam ayat 16, dalam Imamat pasal 23 ayat 16. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Kata 50 hari dalam bahasa Ibrani itu Kamis Yim. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Jadi di hari Pentakosta itu dalam bahasa Ibrani itu disebut hari yang ke-50, ya, yang dihitung dari Paskah. Nah, tetapi orang Israel juga punya sebutan lain, ya saudara, bagi hari raya Pentakosta, yaitu disebut sebagai Shavuot. Mari kita baca seterusnya ya, ayat 17 sampai 21. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai buah hasil bagi Tuhan.
Saudara perhatikan di hari raya Pentakosta yang dipersembahkan apa saudara? Roti. Roti dari mana? Dari tepung. Tepung dari mana saudara? Dari gandum ya. Dalam masyarakat Israel dari gandum. Ya. Jadi yang dipersembahkan itu adalah hasil panen, ya, bukan lagi domba, tetapi roti. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan. Di sini baru ada domba. 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya, kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Ya, ini sudah beda lagi ya, saudara, ini korban penghapus dosa dan korban keselamatan. Lalu ayat 20, imam harus menunjukkan semuanya beserta roti bulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan beserta 2 ekor domba itu. Semuanya haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah ketetapan untuk selama-lamanya di tempat kediamanmu turun-temurun. Jadi Tuhan menetapkan hari raya Pentakosta itu sebagai hari raya orang Israel di dalam ayat 21, di mana orang Israel itu harus mengadakan pertemuan yang kudus, ya saudara. Jadi kita lihat di sini orang Israel itu merayakan hari Pentakosta di sini sebagai sebuah perayaan turunnya Taurat bagi mereka. Ya, jadi Sakuot yang dirayakan 7 minggu setelah Paskah itu sebagai sebuah peringatan diterimanya 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Ya, jadi hari raya Pentakosta itu kita ingat dalam sejarah Israel, saudara ingat-ingat ya dengan baik, itu sebagai satu perayaan atau suatu peringatan bagaimana Tuhan memberikan Taurat kepada bangsa Israel supaya mereka hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Ya, ini yang perlu kita pahami dulu, saudara, sebelum kita masuk ke dalam perjanjian baru. Jadi di dalam perjanjian lama, Pentakosta itu adalah merayakan turunnya Taurat Tuhan. Jadi sejak saat itu Israel hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Nah, saudara, kalau bicara mengenai Taurat ini seringkali dipahami bangsa Israel itu sebagai bangsa yang legalistik, ya saudara. Karena Taurat itu sering diartikan sebagai hukum. Padahal sebenarnya kata Torah, kata Taurat atau kata Torah dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya bukan hukum. Ada makna hukum di sana, tetapi lebih kepada sebuah instruksi atau sebuah bimbingan. Jadi orang Israel itu ketika melihat kepada Taurat itu mereka tidak memandang Taurat itu sebagai satu upaya untuk menjalani hidup yang legalistik, saudara. Ya, bukan, saudara. Tetapi Taurat itu dimaknai oleh orang Israel itu bagaimana Tuhan itu memberikan sebuah instruksi atau sebuah bimbingan kepada mereka bagaimana supaya umat Tuhan itu dapat menjalani hidup itu dengan baik selama mereka di dalam dunia. Ya. Karena banyak pengajaran-pengajaran yang akhirnya terlalu ekstrim, ya, seakan-akan menyalahkan Taurat gitu. Padahal dalam kehidupan orang Israel mereka tidak pernah berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang legalistik. Ya, seringkali kan Taurat dipertentangkan dengan kasih karunia, dengan anugerah, dengan iman. Padahal anugerah dan iman pun sudah ada di dalam perjanjian lama, saudara. Bukan hanya di perjanjian baru anugerah dan iman, tetapi dalam perjanjian lama pun bangsa Israel sudah mengenal apa itu anugerah dan apa itu iman. Bahkan Paulus menulis sebuah contoh tentang iman, mengambil contoh dari kehidupan Abraham yang ada di dalam perjanjian lama.
Jadi orang Israel melihat Taurat itu sebagai sebuah instruksi atau bimbingan. Mereka melaksanakan Taurat itu sebagai satu pusat hidup. Karena orang Israel itu, saudara, menitik beratkan kepada yang disebut sebagai ortopraksis, ya, bukan ortodoksi. Kalau kita lihat di gereja-gereja Kristen, terutama aliran Arus Utama, yang ditekankan itu adalah ortodoksi, ajaran yang benar. Tapi masyarakat Israel itu sebenarnya bukan ortodoksi yang ditegakkan, tetapi ortopraksis, yaitu bagaimana kita harus bertindak dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu diberikanlah Taurat. Di dalam kitab Musa itu ada 613 aturan yang harus dilakukan mulai dari lahir sampai mati. Ada 613 aturan di dalam kitab Musa yang harus dilakukan oleh orang Israel dari lahir sampai mati. Dan mereka tidak pernah memandang itu sebagai sebuah aturan legalistik. Mereka melihat itu sebagai sebuah instruksi, sebuah bimbingan dari Tuhan bagaimana mereka harus hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang Israel bukan hidup secara legalistik. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 147 ayat yang ke-19. Di dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat 19 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu sebagai satu cara hidup, ya saudara, sebagai satu cara hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, maka Tuhan berikan Taurat, ini loh cara hidup bagaimana kamu harus hidup di dalam dunia. Jadi Taurat itu seperti sebuah buku manual, ya saudara. Sebuah mesin itu baru bisa berjalan kalau buku manual itu dilakukan dengan benar. Begitu juga kehidupan bangsa Israel supaya ia berkenan kepada Tuhan, bisa berjalan dengan proper, dengan benar di hadapan Allah, itu harus sesuai dengan buku manual yang Tuhan sudah sediakan. Harus hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Ada kecintaan untuk melakukan Taurat Tuhan, ada kecintaan untuk melakukan perintah-perintah Allah. Nah, itulah kenapa di dalam hari Pentakosta masyarakat Israel itu merayakan turunnya Taurat Tuhan, merayakan turunnya 10 perintah Allah, karena mereka melihat bahwa perintah Tuhan, Taurat Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Sekarang mereka sudah diberi sebuah identitas yang baru, yaitu umat Allah. Apa yang membedakan saya dengan dia, dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, adalah karena saya memiliki Taurat Tuhan di dalam hati dan kehidupan saya, sehingga saya dapat bertindak dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang dirayakan oleh orang Israel ketika mereka merayakan hari raya Pentakosta. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru, kita balik lagi kepada Kisah Rasul pasal 2. Kalau di dalam perjanjian lama, Pentakosta adalah turunnya Taurat Tuhan, di dalam perjanjian baru kita lihat di dalam ayat 1 tadi Kisah Rasul pasal 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Di perjanjian baru, Pentakosta adalah mengingat dan merayakan turunnya Roh Kudus.
Di perjanjian lama Pentakosta untuk mengingat turunnya 10 perintah Allah. Di dalam perjanjian baru Pentakosta adalah untuk mengingat turunnya Roh Kudus. Nah, kita akan mengaitkan kedua hal ini, ya saudara, dengan melihat kepada janji atau firman yang diberikan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 17, kita akan melihat dua Pentakosta di dalam perkataan Yesus, ya saudara. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Pentakosta dulu dan sekarang itu tergabung di dalam perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti" apa saudara? "Segala perintahku." Ingat ya, Pentakosta pertama adalah turunnya perintah Allah, 10 perintah. Saudara jangan lepas ayat 15 dan 16, itu satu perkataan Yesus. Lalu ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Jangan pisahkan ayat 15 dan 16, saudara. Ya, itu berkaitan. Jadi saudara, kita lihat ini, sebelum Yesus meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid di dalam ayat 16, perhatikan ayat 15, Yesus berkata bagaimana murid-murid harus mengasihi Dia. Apa yang harus murid-murid lakukan sebagai bukti kasihnya kepada Yesus? Yaitu dengan menuruti segala perintahku. Saudara bisa lihat gak kaitannya antara PL, Pentakosta PL dengan Pentakosta PB? Sebelum Roh Kudus turun di dalam PB, kita lihat Pentakosta itu bermakna apa? Turunnya perintah Allah. Sebelum Yesus berbicara tentang Roh Kudus, Dia bicara tentang apa? Turutilah perintahku, sebagai bukti bahwa kamu mengasihi aku. Jadi pencurahan Roh Kudus itu hanya diberikan kepada mereka yang hatinya terbuka terhadap firman Allah. Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang rindu kepada firman Tuhan, yang mau taat kepada firman Tuhan. Kepada mereka lah Roh Kudus akan dicurahkan. Kepada mereka yang mengasihi Tuhan, bukan dengan emosi, bukan dengan sebuah perasaan sentimental, tetapi dengan sebuah ketaatan kepada perintah Allah, itulah Roh Kudus akan dicurahkan. Jadi Roh Kudus tidak akan hadir ke dalam diri seseorang yang tidak mau taat kepada firman Allah. Roh Kudus tidak hadir kepada seseorang yang tidak mau turut kepada firman Tuhan, kepada perintah-perintah Yesus. Roh Kudus hanya datang dan mengurapi dan memenuhi dan membaptis kepada orang-orang yang taat kepada firman. Jangan lepaskan ayat 15 dan 16. Almarhum Pendeta Beni Yesaya Tambun pernah bilang, Roh Kudus itu hanya tinggal di hati-hati yang subur terhadap firman Tuhan. Roh Kudus gak bisa tinggal di hati yang kering, sudah. Dia gak mau masuk, dia gak mau tinggal. Dia tidak mau berdiam di hati yang tidak rindu untuk melakukan perintah-perintah. Karena ada kaitan antara Pentakosta PL dengan Pentakosta PB.
Pentakosta PL adalah turunnya firman Tuhan, di mana disitulah umat Allah hidup sesuai dengan firman Allah mulai saat itu. Lalu di dalam PB disitulah turunnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu hanya turun kepada mereka yang hatinya terbuka terhadap firman Tuhan. Jadi prasyarat awal untuk kita menerima Roh Kudus adalah kita rindu untuk taat kepada firman Allah. Jadi kalau hati kita keras terhadap firman Tuhan, kita nggak mungkin dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau hati kita tidak lembut terhadap firman Tuhan, nggak mungkin kita dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus hanya mau tinggal di hati-hati yang subur untuk menerima firman Tuhan. Dan jangan kita lupa, saudara, di dalam ayatnya yang ke-17, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada saudara itu disebut sebagai Roh kebenaran, yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebagai Roh kebenaran, Roh Kudus hanya berbicara tentang kebenaran. Sebagai Roh kebenaran, Roh Kudus hanya memimpin kita kepada kebenaran. Ya, bukan dusta, bukan bohong, bukan fitnah. Pembicaraannya berbeda orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, karena di dalamnya ada firman Allah. Menghidupkan kebenaran itu di dalam dirinya. Sebagai Roh kebenaran, dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Karena itu untuk kita terima Roh Kudus, kita harus rindu dulu terhadap kebenaran firman Tuhan. Rindu dulu mau taat kepada firman Tuhan. Ketika kita rindu, Roh Kudus penuhi kita sebagai Roh kebenaran, dia akan terus pimpin kita masuk di dalam kepenuhan kebenaran itu, di mana finalitas kebenaran ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 17. Final kebenaran itu ada di dalam Yesus. Itu sebabnya salah satu pekerjaan Roh Kudus bagi saudara dan saya adalah untuk mengajar. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai seorang guru. Ya, bayangkan saudara punya seorang guru pribadi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus mau mengajar kepada kita. Yohanes pasal 14 ayat 26. Mari kita lihat. Tetapi menghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengajar dan Roh Kudus juga mengingatkan. Roh Kudus datang sebagai seorang guru yang menjelaskan kepada saudara mengenai ajaran Yesus. Ada banyak hal kita nggak ngerti ketika kita baca Alkitab. Bahkan kalau saudara baca ya dalam Yohanes pasal 14, coba lihat ya, kita mundur ke 8. Kita lihat murid-murid sebelum dipenuhi Roh Kudus, mereka nggak ngerti apa yang Yesus ngomong. Ya, ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Tanpa Roh Kudus, apa yang Yesus katakan itu tidak dimengerti. Filipus sudah lama bersama-sama dengan Yesus, tapi masih tidak mengerti apa yang Yesus ajarkan. Karena itu Yesus katakan, kamu perlu Roh Kudus.
Karena kalau ada Roh Kudus di dalam kamu, Dia akan sebagai guru untuk mengajar kamu. Ya, mengajar pelajaran-pelajaran apa yang sudah aku ajarkan kepada. Dia hadir bagi kita untuk membuat kita mengerti, tetapi juga bagaimana kita supaya kita bisa menerapkan ajaran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya bagi hari ini, saudara, ya, di hari Pentakosta, kita perlu ingat kembali peran Roh Kudus di dalam orang percaya. Dalam Pentakosta, dalam Perjanjian Baru itu adalah sebuah peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan kepada setiap hati yang rindu dan taat kepada firman Tuhan. Jadi Roh Kudus mau dicurahkan kepada hati-hati yang rindu dan taat kepada firman Tuhan. Jadi ada dua implikasi penting. Yang pertama, saudara, dipenuhi Roh Kudus itu bukan sekedar pengalaman di dalam hadirat Allah. Kisah Rasul pasal 2 katakan ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mulai berbahasa lain. Ya. Ada bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh Kudus. Tetapi ingat saudara, kita bukan mencari tanda. Ya, kita bukan mencari tanda. Kita bukan meminta tanda. Yang kita minta adalah pribadi Roh Kudus itu sendiri. Jadi jangan fokus ke bahasanya, saudara. Ya. Banyak orang stres gitu ya, nggak dapat. Maksudnya dalam artian saya kok gak belum dipenuhi. Lalu mulai cari kursus bahasa roh. Bahasa roh diajarkan, saudara. Jadi cari tanda atau cari Roh Kudus? Saudara rindu pribadi Allah atau pribadi atau tanda-tandanya? Yang kita utamakan itu bukan pengalaman di dalam hadirat Allah, tapi bagaimana pengalaman itu, pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus, pengalaman ada di dalam Roh Allah, itu menjadi sebuah cara hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga apa, saudara? Roh kebenaran itu menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar berbahasa roh, tapi ada buah-buah roh, buah-buah kebenaran yang muncul dalam kehidupan kita. Sebenarnya tanpa saudara minta berbahasa roh, kalau Roh Kudus penuhi kita dengan luar biasa, dengan sendirinya kok kita akan berbahasa. Tidak perlu dibuat-buat. Makanya saya katakan yang ditekankan di dalam firman Tuhan itu bukan pengalamannya, tapi bagaimana pengalaman itu menjadi sebuah cara hidup. Karena apa? Karena tadi saya sudah katakan di awal, Roh Kudus itu hanya diberikan kepada mereka yang mau taat kepada firman Tuhan. Sehingga orang-orang percaya itu berbeda dengan dunia. Karena apa? Roh itu tidak dikenal oleh dunia. Dunia tidak mengerti tentang Roh Kudus. Dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus supaya menjadi umat Tuhan yang memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia. Kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tapi cara hidupnya sama dengan dunia, saya kurang yakin kalau dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus hadir kepada hati yang beriman terhadap firman Allah. Dan pasti dia akan mengubah. Sebagai roh kebenaran, dia akan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan. Dan yang kedua, implikasinya adalah Roh Kudus sebagai seorang guru yang mengajar. Dia tidak akan mengajar keluar dari apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus sendiri adalah kebenaran dan finalitas dari seluruh kebenaran. Yang dalam Ibrani pasal 1, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara dengan kita dengan siapa, saudara? Perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada
oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Yesus adalah final dari seluruh kebenaran. Karena itu Yesus menyebut dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, karena finalitas kebenaran itu ada di dalam Yesus. Jadi saudara, Roh Kudus yang memenuhi kita itu bukan untuk mengajarkan wahyu baru. Ya, hati-hati kalau ada orang bilang saya penuh Roh Kudus, saya adalah Nabi Tuhan, tulis perkataan-perkataan saya. Waktu itu di grup keluarga ada yang share, David masalah share tentang gereja Tuhan Maha Kuasa atau masalah juga. Ada pujiannya, dia bilang Alkitab tidak membawa kita kepada Allah atau bagaimana? Karena saya mau coba putar lagi dari private video. Jadi finalitas kebenaran itu ada di dalam Yesus. Ya. Jadi kita nggak perlu wahyu baru, saudara. Yang Roh Kudus kasih jelas, yang Roh Kudus kasih terang sebagai seorang guru atau mewahyukan kepada kita itu sebuah iluminasi atau sebuah penerangan terhadap firman Allah yang sudah ada, yaitu firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kita harus hati-hati, ya, karena tidak semua roh itu adalah roh Allah. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 6. Hati-hati ya saudara, kalau ada orang yang mengaku-ngakunya nabi, saudara lihat buah-buah kehidupannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara lihat ajaran yang bertentangan tidak dengan firman Tuhan, Alkitab yang tertulis. 1 Yohanes pasal 4 ayat 6, kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi setiap ada orang yang mengaku-ngaku, ya, kalau dia nabi Tuhan, tapi dia membawa firman Allah atau ajaran yang bertentangan dengan ajaran para rasul. Karena Yohanes katakan kalau ada orang yang mengajar kamu, tetapi dia mengajar bertentangan dengan apa yang kami ajarkan, maka itu adalah roh yang menyesatkan. Jadi saudara, ada roh kebenaran, ada roh yang menyesatkan. Kita perlu hati-hati. Tetapi Roh Kudus yang diberikan kepada saudara untuk mengajar dan menuntun saudara kebenaran, itu pasti tidak membawa saudara kepada kesesatan. Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu ditaruh oleh Tuhan supaya kita semakin mengerti firman Allah, ya, semakin mengerti ajaran Yesus. Nah, saudara, itulah arti Pentakosta bagi kita saat ini. Pentakosta pada saat ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah Roh Kudus yang mau masuk ke dalam hati yang lembut, yang siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Hati yang siap untuk taat kepada firman Allah. Kalau hati saudara terbuka terhadap firman Tuhan, kalau hati saudara terbuka terhadap Tuhan, hati saudara rindu kepada firman Tuhan, rindu kepada pribadi daripada Allah Tritunggal yang ketiga itu, maka saya tidak percaya saudara pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka Dia akan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Karena itulah tujuan Allah mencurahkan firman-Nya, menurunkan firman-Nya, dan menurunkan Roh Kudus-Nya dalam hidup saudara dan saya. Bukan sekedar tanda, bukan sekedar pengalaman, tetapi bagaimana tanda-tanda heran itu, pengalaman itu menjadi sebuah cara hidup kita yang berbeda dari dunia ini, sehingga kita menjadi imamat-imamat yang raja, bangsa yang kudus, milik Allah. Satu perbedaan yang jelas yang ditunjukkan oleh umat Tuhan ketika mereka hidup. Makanya kalau saudara baca di dalam kitab Kisah Rasul, ketika murid-murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu ada 3.000 orang yang bertobat. Besoknya mereka langsung apa dikatakan? Bertekun di dalam pengajaran para rasul. Karena apa? Karena mereka rindu terhadap firman.
Mereka rindu supaya hidup mereka diperbaharui hari demi hari di dalam firman Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini.